Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safitri Pakutungan dengan NIM 5614244069. Dan terhormat Bapak Muhammad Riyandi Badu selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar 2. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil dari analisis artikel yang saya ambil dengan judul Rancangan Tempat Sampah Otomatis Berbasis Sensor Ultrasonik, Proximity, dan Node MCU. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada latar belakang. Jadi, masalah yang diangkat dalam penelitian ini bermula dari masalah pengelolaan sampah di Indonesia. Jadi, masalah pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi isu serius, terutama dalam lingkungan kerja, seperti CV di fotokopi yang menghasilkan limbah fotokopi setiap hari. Sampah logam dan non-logam yang tercampur membuat pengelola menjadi tidak efisien. Pemisahan manual sangat bergantung pada tenaga manusia yang beresiko terhadap kesehatan dan keselamatan. Dengan meningkatnya kebutuhan akan solusi cerdas dan efisien, maka dibutuhkan sistem otomatis yang dapat melakukan pemilihan jenis sampah dan memberikan informasi volume sampah secara real time. Solusi yang diusulkan adalah membuat sistem pemilih sampah otomatis berbasis sensor. Jadi, sistem pemilih sampah otomatis berbasis sensor ini memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama ada sensor ultrasonik HCR04 yang berfungsi untuk mendeteksi objek yang mendekat dan mengukur ketinggian sampah untuk mengetahui apakah tempat sampah penuh. Yang kedua ada sensor proximity induktif untuk mendeteksi logam dan kapasitas untuk non-logam seperti plastik atau kertas. Yang ketiga ada node MCU EPS8266 sebagai mikrokontroler utama yang juga terhubung ke Wi-Fi untuk komunikasi dengan aplikasi Android. Yang keempat ada motor servo berfungsi untuk membuka tutup tempat sampah dan mengarahkan sampah ke jalur logam atau non-logam. Yang kelima ada LCD 2x16 digunakan untuk menampilkan informasi status sampah seperti jenis atau volume. Secara umum, sistem bekerja melalui beberapa tahap berikut, yaitu saat pengguna mendekat, sensor ultrasonik mendeteksi objek dalam radius 20 cm dan memicu motor servo untuk membuka tutup tempat sampah. Sampah yang masuk akan terdeteksi oleh sensor proximity. Bila logam, motor menggerakkan ke sisi kanan, dan jika non-logam, ke sisi kiri. Sensor ultrasonik lainnya memantau ketinggian sampah di dalam wadah. Bila mendeteksi batas maksimum, sistem memberi peringatan penuh di LCD dan aplikasi. Semua proses berjalan otomatis dan data dikirim ke aplikasi Android untuk pemantauan jarak jauh. Selanjutnya adalah aplikasi Android. Jadi, aplikasi Android ini adalah aplikasi yang berfungsi sebagai antarmuka atau interface yang mengontrol dan memantau kondisi tempat sampah dari jarak jauh. Aplikasi Android menyediakan dua fitur utama, yaitu kontrol tempat sampah dan pemantauan status. Menu kontrol memungkinkan pengguna membuka dan menutup tempat sampah dari jarak jauh menggunakan tombol buka dan tutup. Menu mentoring menampilkan informasi apakah tempat sampah penuh atau belum berdasarkan data sensor ultrasonik. Dengan aplikasi ini, petugas kebersihan dapat bekerja lebih efisien tanpa harus memeriksa setiap tempat sampah secara manual. Jadi, hasil pengujian terhadap sistem menunjukkan bahwa sensor ultrasonik berhasil mendeteksi kehadiran objek dan membuka tutup tempat sampah otomatis saat jarak kurang dari atau sama dengan 20 cm. Sensor proximity mendeteksi dengan baik jenis sampah berdasarkan bahan penyusunnya. Logam seperti kunci dan baut diarahkan ke sisi logam, sementara kertas dan plastik diarahkan ke sisi non-logam. Sensor volume mampu mengidentifikasi kondisi penuh dengan akurasi tinggi dan memberikan sinyal ke LCD serta aplikasi. Aplikasi Android dapat menampilkan status sistem secara real-time dan mengontrol sistem dengan baik. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa sistem pemilih sampah otomatis ini bekerja sesuai dengan rancangan dan memberikan solusi nyata terhadap masalah pemilihan sampah di lingkungan kerja.
dengan menggunakan sensor proximity dan ultrasonik yang dikendalikan oleh node MCU. Alat ini mampu melakukan tugasnya dengan efisien dan akurat. Rekomendasi pengembangan ke depan termasuk penambahan pemilihan untuk sampah organik, penaatan kabel yang lebih rapi, serta peningkatan fitur aplikasi seperti notifikasi penuh atau statistika limbah harian. Jadi, sekian dari pemaparan saya terhadap artikel yang saya ambil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.